dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena Tuhan menyatakan rencananya yang indah buat kita, sehingga kita ada di tempat ini untuk menyembah, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian juga dengan yang teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rumah melalui live streaming YouTube dan Instagram. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan boleh terus kita dapat rasakan. Selalu jaga protokol kesehatan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, berikan kenyamanan di antara satu dengan yang lainnya, sehingga sungguh-sungguh kita boleh dapat dengan rasa nyaman beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kami boleh dapat terus ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kita semua boleh menunjukkan diri dan hidup kita untuk bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih Diakon Sutanto yang boleh hadir pada kesempatan hari ini, membekali kita bersama-sama di dalam persiapan kemandirian. Bahkan sesudah ibadah akan ada pertemuan, kiranya semuanya biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat untuk beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberi waktu kesempatan bagi Bapak Saudara bersaat teduh. Saat teduh terambil dari Mazmur 57 ayat 9 sampai 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasir bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sangat mudah bagi kita saudara untuk berkata, Tuhan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik, ketika kita terbebas dari COVID. Tapi bagaimana apabila kehidupan kita penuh dengan tantangan? Apakah kita masih mau tetap berkata, Tuhan Engkau sangat baik dari hidup kami? Mari kita mengalami penyembahan kita. Kita mau berkata, kami ada Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita kembangkan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita kembali katakan, Kau hiasi kehidupan kami.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersama dalam doa bersama kasih Tuhan. Bapa, kami tetap mau berkata ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan dalam hidup kami mau tetap setia Tuhan, dan tetap memandang betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami pada saat ini dalam tangan Tuhan. Ibadah kami ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul ya Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan oleh karena pandemi yang masih ada di sekitar kami. Namun kami yakin percaya Bapa, bahwa Engkau tetap setia Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau tetap setia Tuhan menghiasi kehidupan kami dengan penuh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga setiap pribadi yang sudah hadir ya Tuhan. Biarlah jemahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan senantiasa menghidupi kami. Urapi berkati hamba-Mu Bapak Diakon Sukanto Tuhan, yang akan membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah seturut dengan rancangan Tuhan, bila seturut dengan kehendak Tuhan. Kami membuka hati pikiran kami Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami, dan bercaralah bagi kami dan ibadah kami ya Tuhan. Agar nama Tuhan ditinggikan dan memuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Saudara kasih Tuhan? Kami mengajak Bapak Saudara bagi berdiri. Kita akan kemudian pujian sukacita kita. Allah sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Apa yang pernah tidak mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh Allah bagi kita. Katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati,
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita katakan kembali sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, sekali lagi, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Orang bagi Tuhan kita. Masih suka cita Bapak Saudara? Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita kembali pujian tema kita pada bulan ini yang terambil dari NP 168. Esalah dasar gereja. Esalah dasar gereja, Kristus Sang Penebus, dibangun oleh Roh-Nya dan firman-Nya kudus. Tuhan yang dari surga turun mencarinya, baginya menderita, menghapus dosanya. Kita nyanyikan kembali bait yang kedua. Antara bangsa-bangsa dunia. Antara bangsa-bangsa di seluruh dunia, esalah iman gereja, esalah Tuhannya, esa nama junjungan, esa perjamuan, esalah pengharapan untuk keselamatan. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Ester 4 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian karena firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Diaken Sutanto dari JBC Induk. Kita akan mempersiapkan melalui pujian Hatiku Percaya, selalu percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tangan saudara, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
ku percaya. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, di mana kami kohimpun dari tempat-tempat jauh untuk bersatu hati, untuk berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Sudah lama rupanya kami tidak berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Irwanto yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester pasal yang keempat, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan judul sesuai dengan rancangan Tuhan. Kitab Ester ini di dalam perjanjian lama itu diletakkan atau ditulis setelah kitab Nehemia. Tapi sebenarnya kisah ini sebenarnya terjadi lebih dulu. Terjadi lebih dulu sebelum Nehemia pulang kampung untuk membangun tembok Yerusalem. Sekitar 30 tahun sebelumnya baru kisah Ester ini baru Nehemia pulang kampung untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, diperkirakan kitab Ester ini waktunya bersamaan dengan kitab Esra pasal yang ke-6 dan yang ke-7. Ester atau juga yang disebut Hadasa adalah anak dari Abihail dari suku Benyamin, yang diasuh dan dibesarkan oleh Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah saudara sepupunya Ester juga. Ester termasuk orang yang ikut dibuang pada waktu zaman Nebukadnezar. Waktu itu Babel yang mengalahkan Yehuda. Tapi kemudian Babel ini dikalahkan oleh Media, Persia. Dan Ester ini hidup di dalam zamannya Raja Ahasiweros. Itu nama Yunani. Kalau nama di Persianya adalah Kahyashan. Ada lagi nama, yaitu satu lagi nama Yunani adalah Xerxes. Nah, Ester menjadi ratu di Persia atau di Puri Susan ini setelah Ratu Wasti itu diberhentikan atau dipecat gara-gara waktu diperintahkan untuk hadir dalam pertemuan supaya para tamu-tamu itu melihat kecantikannya, menolak raja. Kemudian Ratu Wasti dipecat dan Ahasiweros mengadakan pilihan ratu kecantikan kalau zaman sekarang. Nah, ternyata Ester inilah yang dianggap berkenan pada Raja Ahasiweros. Nah, kisah ini terjadi di Persia, yaitu di Puri Susan pada zaman Ahasiweros. Saya ulangi sekali lagi. Nah, dan dilatar belakangi yaitu pengangkatan pejabat teras punggawa papan atas
di kerajaan Persia oleh Raja Ahasiweros yang bernama Haman. Haman ini orang Agag. Dan semua punggawa, pegawai, petugas di kerajaan Persia harus tunduk, harus sujud, harus berlutut di hadapan Haman ini. Mordekai tidak mau melakukan itu. Mordekai tidak mau sujud. Mordekai tidak mau berlutut. Mungkin kalau sekarang boleh dikatakan menyembah begitu ya. Jadi Mordekai tidak mau melakukan itu. Sehingga Haman ini mempunyai niat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Sehingga Haman meminta kepada penguasa yaitu Raja Ahasiweros dan memberikan 10.000 talenta perak supaya mengeluarkan undang-undang, supaya mengeluarkan pemerintahan untuk pemusnahan bangsa Yahudi. Nah, itulah latar belakangnya mengapa Mordekai dan Ester khususnya dan umumnya bangsa Yahudi ditekan, akan dihabiskan, semuanya akan dibunuh, dibinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama ini, kitab yang pakai nama perempuan itu hanya ada 2. Siapa yang tahu? Ester dan Ruth. Nah, betul, hanya ada 2. Nah, pada pagi ini kita semua mendapat nasihat. Pagi hari ini kita mendapat teladan yang baik. Contoh yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di dalam kita menghadapi segala masalah, di dalam kita menghadapi segala tantangan, di dalam kita menghadapi segala halangan, kesulitan, kita dapat suri teladan dari Ester maupun Mordekai. Kita tinggal pilih mau jadi Mordekai, apa mau jadi Ester, apa mau jadi Haman. Sidang jemaat terkasih, ada 4 hal, tapi nanti akan saya ringkes saja supaya cepat. Karena saya sudah dibisikin oleh pendeta, jangan lama-lama. Nah, itu sebenarnya paling sulit bagi saya. Karena kalau saya udah ngoceh itu susah diberhentikan. Jadi kalau kita baca dari awal, dari ayat 1 sampai ayat 17, ada 4 nasihat bagi kita semua. Supaya kita bisa menghadapi tantangan. Supaya kita bisa menghadapi masalah yang kita hadapi. Supaya kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Sehingga rencana Tuhan buat hidup kita terlaksana. Yang pertama, kita harus care. Pakai bahasa yang agak keren dikit, kita harus care. Kalau nggak tahu care itu peduli. Peduli sesama bangsanya, peduli sesama jemaatnya, peduli sesama orang. Mordekai, kalau kita baca dari awal tuh, karena mendengar berita bahwa orang Yahudi mau dimusnahkan. Di seluruh perkampungan penduduk yang ada orang Yahudinya itu ada perkampungan semua. Berpuasa semua. Bahkan tidurnya itu, dasar tidurnya pakai abu. Kayak kucing. Cari yang hangat itu kalau nggak
di Sekam itu ya, di Abu seneng banget. Ini orang Yahudi demikian. Karena apa? Berkabung. Karena akan dimusnahkan. Mordekai ini sampai dengan kain kabung berjalan ke jalan-jalan dengan melolong-lolong. Jeritan-jeritan. Sehingga lolongan, jeritan, teriakan maupun apa yang dikatakan oleh Mordekai sampailah di depan pintu gerbang Puri Susan. Nggak bisa masuk karena nggak dilarang. Orang tidak boleh masuk ke dalam pintu gerbang kalau memakai kain kabung. Sampailah bahwa Mordekai melakukan hal itu ke telinga Ester, ceritanya begitu. Gundahlah Ester ini. Risau. Apa yang terjadi? Kok Mordekai sepupuku kok begitu? Kemudian dikirim pakaian supaya ganti pakaian. Mordekai menolak. Tapi dia berpesan kepada apa ya istilahnya, kalau sekarang mungkin dayang-dayang ya. Itu sida-sida yang memang dikhususkan untuk melayani si Ester ini. Ester panggil sida-sida yang namanya Hathach. Sini. Itu coba diselidiki ada apa. Pergilah ke pintu gerbang. Siapa itu? Ternyata Mordekai. Dan ada apa? Baru disampaikan ada komunikasi dua arah antara Mordekai dengan Ester. Melalui sida-sida itu. Hathach. Dan akhirnya ada kesempatan bagi Mordekai untuk menyadarkan Ester dan meminta supaya menghadap raja membela bangsanya supaya pemusnahan ini dibatalkan atau ditinjau kembali lah begitu ya, ditinjau kembali atau direview ulang. Kepedulian ini sangat penting bagi kita semua. Apakah kita peduli terdapat sesama jemaat? Apakah kita peduli terhadap masyarakat? Apakah kita peduli terhadap bangsa kita? Apakah kita peduli terhadap sesama? Sidang jemaat terkasih, ternyata Mordekai berhasil untuk mendorong supaya Ester ini sadar bahwa ada maksud Tuhan. Dimanapun kita ditaruh, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kita ada di sini ada maksud Tuhan, bukan kebetulan. 8 tahun yang lalu waktu kami memulai gereja ini, kebaktian 8 orang. Saya 4 dari induk. Tambah Opi, tambah Michelle. Tambah Maria 8. 10 kalau Pak Tony, Bu Tony hadir. Tapi dengan disiplin, dengan setia, dengan akhirnya kita lihat sampai sekarang ini. Kita perlu peduli satu sama lain. Kita perlu peduli terhadap sesama kita jemaat, sesama jemaat juga. Jemaat perlu peduli terhadap gembala, gembala perlu peduli terhadap jemaat. Apalagi nanti pada waktu mandiri. Karena kalau mandiri itu semua akan dikelola oleh gereja sendiri. Rumah tangga gereja dikelola sendiri. Tidak ada gereja lain yang ikut campur tangan. Kalau kerjasama mungkin, tapi dalam memutuskan, ini sifat gereja baptis. Nah itu otonom. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama adalah peduli. Yang kedua,
berpikiran positif. Saya pernah bilang berpikiran positif, Pak Edwin, saya bilang gitu ya. Pak Edwin, salah Pak Tanto. Harus berpikiran benar. Kalau positif belum tentu benar. Justru sekarang ini kalau positif orang takut. Positif virus. Ya, ini tapi berpikiran positif artinya menanggapi sesuatu itu dengan baik, dengan bijaksana, dengan hati-hati. Dan tentu ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada hikmahnya. Walaupun sekecil apapun cahaya itu kalau di tempat kegelapan itu akan sangat membantu. Akan sangat membantu. Nah, ayat 14 dan ayat 12 dan sampai ayat 14 ini merupakan pola pikir. Ini tadi belum dibaca. Tapi coba kalau saya baca dulu. Ketika disampaikan orang perkataan Ester kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini pola pikir daripada Mordekai. Bagi orang Yahudi, sesulit apapun akan ada kelepasan dari pihak lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kitab Ester ini, kata-kata Tuhan, kata-kata Allah itu enggak muncul sama sekali. Kata-kata beribadah, berdoa juga tidak muncul. Adanya puasa. Tapi sebenarnya dengan tindakan dan pola pikir Mordekai ini, nama Tuhan, istilah ibadah, istilah berdoa, pengharapan itu ada. Dan ternyata pertolongan Tuhan itu nyata bagi umatnya. Amin. Nah, pola pikir positif ini adalah perlu kita punyai. Seringkali kita merasa sudah mentok dalam menghadapi situasi yang tidak enak. Seringkali kita merasa putus asa, sudah terlambat, tidak ada jalan lain lagi. Pemikiran demikian akan mempengaruhi di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindak lanjut, di dalam mengatasi masalah. Sehingga tidak sedikit ada orang-orang yang sebenarnya sukses bunuh diri karena merasa sudah mentok. Ada hamba Tuhan juga yang jatuh dosa. Dan segala macam bisa saja terjadi. Kalau kita tidak bisa berpikir seperti Mordekai ini. Walaupun sedikit masih ada harapan. Walaupun secerca cahaya masih ada harapan. Bagi orang Yahudi akan ada kelepasan dan pertolongan dari pihak lain. Saya yakin bahwa pada waktu Mordekai itu ambil tindakan, ambil sikap tidak mau sujud, tidak mau berlutut di hadapan Haman, itu cara Tuhan. Bisa jadi itu ada pimpinan Tuhan atau digerakkan oleh Tuhan supaya nanti ada kelepasan bagi orang Yahudi.
Itu adalah yang kedua. Yang pertama kita peduli, yang ketiga berpikiran positif, yang kedua yang keempat adalah saling membantu, saling mendukung, dan juga melibatkan diri. Ayat 15 tadi dibaca, pergilah. Ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Dan aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ada kerjasama di antara Mordekai dan juga Ester. Ayat 17-nya, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester demikian juga hanya tidak nyuruh, kamu puasa buat saya. Kumpulkanlah bangsa Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah buat saya. Bukan hanya nyuruh, aku dan dayang-dayangku, itu melibatkan diri, akan berpuasa demikian. Dan setelah itu aku akan menghadap raja. Tidak hanya tunjuk-tunjuk perintah, kamu puasa, kamu berdoa, tapi melibatkan diri. Dan saling mendukung. Sehingga rencana Tuhan terlaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti yang terakhir. Ini yang sulit sekali bagi kita semua lakukan. Sungguh pun aku harus mati, biarlah aku mati. Ini komitmen yang sungguh luar biasa. Kita kadang-kadang gak berani bicara kayak gitu. Berani mati adalah yang keempat, atau berani ambil resiko, atau berkorban. Berani mati bukan berarti harus mati beneran. Tapi punya sikap pemberani. Atau paling tidak usah merasa takut kalau benar. Untuk membela bangsanya. Untuk membela kelangsungan kehidupan bangsa Yahudi. Kelestarian bangsa Yahudi. Sehingga punya tekad, punya komitmen. Kalau memang harus mati, biar aku mati. Saya sendiri kadang-kadang mikir loh mau bicara begitu ya. Mau punya sikap yang sedemikian. Tapi Ester ini, maksudnya kesungguhan terhadap apa yang dihadapi ini memerlukan suatu komitmen. Kalau perlu berkorban ya berkorban. Kalau gereja perlu sesuatu tenaga ya silakan. Persembahkan tenaga saudara. Kalau perlu dana ya silakan dana saudara. Kalau perlu pemikiran ya silakan pemikiran saudara. Untuk kemajuan gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Pagi ini kita mendapatkan nasihat 4 hal. Yang pertama adalah peduli terhadap kita, terhadap sesama, terhadap bangsa kita juga, terhadap gereja, sesama umat. Yang kedua, berpikiran positif, jangan saling curiga. Salah satu cabang JBC ini jemaatnya curiga,
ke gembalanya. Katanya dapat sumbangan dari induk kok gak nyampe ke jemaat. Padahal induk gak pernah memberi apa-apa. Jadi kan curiga doang. Nah kalau udah mulai bercuriga gini, tidak percaya, ini akan repot. Jadi ngambil berprasangka yang tidak ada dasarnya, itu akan repot. Makanya mari kita saling percaya, saling peduli, dan berpikiran positif. Yang ketiga, saling mendukung dan melibatkan diri. Dan yang keempat, mari kita berani mengambil risiko. Kita Matius mengatakan siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu Matius 10 ayat 39. Itu kalau saya potong ya, kalau lanjutannya masih ada. Tapi yang kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Tuhan Yesus bicara demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah nasihat yang pagi ini yang boleh kami bagikan. Biarlah semuanya itu menjadi berkat buat kita semua. Apalagi dalam menghadapi gereja ini akan mandiri. Jangan hanya sebelum mandiri, setelah mandiri pun keempat hal ini tersebut sangat penting bagi kita semua. Ada kerjasama yang baik, saling peduli, saling percaya, saling membantu. Dan kalau perlu berkorban. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur walaupun pendek, kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan bersama ini menjadi berkat buat kami semua, menjadi tuntunan hidup kami semua, dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sudah berhenti bicara Tuhan, tapi kami yakin Roh-Mu akan terus memberi pencerahan bagi jemaat Tuhan, memberi penjelasan sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi atas kehidupan kita. Di saat kita ingin mewujudkan gereja ini menjadi gereja yang mandiri, dibutuhkan tantangan bagi kita. Apakah kita mau care, mau peduli satu dengan yang lain? Apakah kita mau berpikiran positif, berpikir benar, tidak berpikir akan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita mau saling mendukung, atau mungkin kita saling menolak? Tetapi hari ini Tuhan mengatakan bagi kita, ketika kita ingin menjadi gereja yang mandiri, mari kita saling mendukung. Walaupun ada resiko. Kita semua manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa. Gembala sidang tidak sempurna. Istri dan anak-anak tidak sempurna. Mungkin banyak sakit hati dan kecewa di antara saudara. Bertepatan dengan firman Tuhan hari ini, kami bersama dengan keluarga mohon maaf
Jikalau ada sakit hati di antara saudara, karena kami, karena sikap kami, karena kata-kata kami, mari kita bangun kembali. CL, Church Leader tidak sempurna. Mungkin mereka juga punya sesuatu yang mungkin bisa saja membuat mereka ada dalam sebuah kebersamaan. Dan mungkin kita sebagai jemaat Tuhan juga mungkin menghadapi hal yang sama. Kalau kita sama-sama tidak mau peduli, tidak mau care, berpikiran positif, saling mendukung, dan berani mengambil risiko, rasanya akan sulit bagi kita untuk mewujudkan gereja ini menjadi gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan pribadi kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Semuanya Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baik buat kita. Biarlah hari ini kita boleh belajar bersama-sama melepaskan luka hati kita, kembali datang kepada Tuhan, melakukan hal yang baik. Dari semula telah kutetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama untuk membangun gereja ini, memancarkan kebaikan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Saya berikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa secara pribadi, untuk boleh dapat meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Jikalau ada ganjalan-ganjalan di dalam diri kita, baik itu CL, CW, gembala sidang, jemaat Tuhan, biarlah kita boleh mengakui di hadapan Tuhan, membuka hati kita, supaya sungguh-sungguh ketika Tuhan peduli, Esther peduli kepada bangsanya, kita semua boleh saling peduli. Kita boleh bersama-sama saling mendukung. Walaupun banyak tantangan, kita bersama-sama boleh untuk berpikiran positif. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, biarlah kita boleh berpikir hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan kita belajar untuk berani berkorban, ambil risiko apapun itu, jikalau itu memang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah semua ada dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana Tuhan. Safari Park Baptist Fellowship menjadi gereja yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan melalui keberadaan saudara, melalui sikap saudara, melalui pola pikir saudara,
bahkan juga melalui perilaku saudara. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah menjadi gereja yang mandiri, yang sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi pribadi yang hidup, yang siap untuk peduli, yang siap untuk berpikiran benar, berpikiran positif, siap untuk saling mendukung walaupun itu sulit, bahkan siap untuk ambil risiko walaupun mungkin nyawa taruhannya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, gereja, bahkan karyawan Taman Safari Indonesia. Terima kasih Diakon Sutanto yang boleh menjadi berkat buat kami. Berkat melimpahkan atasnya bersama dengan istri dan anak-anak. Menantu semuanya berkat melimpahkan pelayanan di GBC Induk. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kami semua. Persiapan-persiapan kami untuk menjadi gereja yang mandiri, bahkan saung safari yang menjadi sarana kebersamaan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Taman Safari Indonesia Tuhan juga yang akan memberkati. Dari pimpinan sampai staf, sampai kepada karyawan-karyawan, Tuhan memberkati mereka semua dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 yang terus meningkat, kami mohon kiranya Engkau yang juga akan membentengi kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga menjauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID. Dimanapun kami berada, kami percayakan sepenuh dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu limpahkan, sediakan, cukupkan pada masa-masa PSBB ini. GBC Induk kami Tuhan berkati, bersama dengan mitra-mitra gereja, baik yang sudah dimandirikan ataupun yang belum. Tuhan berkat-Mu limpahkan kepada mereka semua di dalam pelayanan. Jonggol, Kelapa Gading, TLCC, Gondang Dia, Tegal, Bangka, Talu Susua, Kemang, Bogor, Tuhan berkati. Umat Baptis Indonesia Tuhan berkati. Pelaksanaan Munas Agustus yang akan datang Tuhan berkati. Bahkan yang terkena dampak pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta, anak-anak pendeta, seluruh pimpinan gereja, Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Supaya mereka juga disembuhkan dari COVID, bahkan dijauhkan dari COVID. Bangsa Indonesia berikan kesadaran penuh. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya mereka juga mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bahkan pergumulan-pergumulan jemaat yang ada di tempat ini, pekerjaan, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, kesehatan, bahkan hal yang lainnya, Tuhan berkenan menyatakan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di live streaming, baik itu YouTube dan Instagram, Tuhan berkati kami semua. Apapun pergumulan kami, nyatakan yang baik. Karena semua yang baik yang Kau nyatakan buat kami, rancangan yang terindah sudah Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan tangan Tuhan ketika kami mengakhiri ibadah kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati kami. Berkat berkelimpahan, diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan ketika kami memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan kami boleh memberikan dengan sukarela dan rela hati kami. Sehingga ketika kami memberi, Engkau menjauhkan kami dari belalang-belalang pelahap yang akan melahap berkat-berkat Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan berkat-Mu akan berkelimpahan atas kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami akhiri. Tuhan-Mu memberkati. Kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajah